Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teteh soleh-solehah? Semoga teteh selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teteh, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan, muatan PPKN tema 3, subtema 2. Teteh simak video berikut ini ya. Jangan lupa juga siapkan alat tulisnya. Pernahkah kalian memelihara hewan seperti kucing, burung, ayam, dan juga kelinci? Perlu teteh ketahui bahwasanya merawat hewan merupakan bentuk perilaku terpuji karena mengajarkan kita untuk mencintai dan menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hewan memiliki banyak manfaat untuk manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus merawat dan menjaganya dengan baik. Tapi, ternyata tidak semua hewan dapat kita pelihara. Dari gambar berikut, manakah hewan-hewan yang dapat kita pelihara di rumah? Ya, jawabannya yaitu kelinci dan juga sapi. Sedangkan penyu hijau dan burung cendrawasih tidak dapat dipelihara di rumah karena penyu hijau dan burung cendrawasih merupakan hewan langka yang mana keberadaannya di muka bumi ini semakin punah. Apa yang dimaksud dengan hewan langka? Hewan langka adalah hewan yang jumlahnya di bumi semakin sedikit dan semakin jarang ditemukan. Penyebab kelangkaan hewan biasanya disebabkan oleh olah manusia seperti memburu hewan secara sembarangan ataupun menebang pohon secara liar sehingga dapat mengakibatkan rusaknya habitat atau tempat tinggal hewan. Selain itu, kelangkaan hewan juga disebabkan karena adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Hal ini dapat merusak tempat tinggal hewan dan akhirnya menyebabkan kelangkaan hewan. Adapun contoh-contoh hewan langka di Indonesia yaitu ada komodo, harimau Sumatera, orang utan, dan badak bercula satu. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di Indonesia yang terancam akan punah. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya ya, teteh, supaya ketersediaannya ada hingga generasi selanjutnya. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka? Hak terhadap hewan langka. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh. Nah, adapun hak-hak terhadap hewan langka yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang hewan langka, lalu mengamati hewan langka di kebun binatang atau tempat-tempat penangkaran. Selagi tempat penangkaran tersebut terbuka secara umum. Dan yang terakhir, yaitu mendapatkan penghargaan apabila kita telah berhasil menyelamatkan hewan langka. Nah, itu semua adalah hak-hak terhadap hewan langka. Kewajiban terhadap hewan langka. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun kewajiban kita terhadap hewan langka yaitu menjaga dan melindungi hewan langka dengan tidak memburunya ataupun merusak habitatnya. Adapun kewajiban yang kedua yaitu tidak membuat hewan langka menjadi lokasi pribadi di rumah. Yang ketiga, membuat tempat habitat atau penangkaran seperti taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Adapun yang keempat yaitu menaati peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui orang yang berburu hewan langka. Selanjutnya, apa hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Pada awal pembelajaran, Ibu sudah menjelaskan bahwa hewan peliharaan berbeda dengan hewan langka karena hewan peliharaan biasanya bersifat jinak. Contohnya seperti kucing, sapi, kerbau, burung, dan lainnya. Hak kita terhadap hewan peliharaan.
Yang pertama, memiliki seutuhnya hewan peliharaan. Kedua, bermain dengan hewan peliharaan. Ketiga, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. Keempat, memanfaatkan hasil ternak seperti telur, susu, daging, dan lainnya. Kewajiban kita terhadap hewan ternak yang pertama, memberi makan dan minuman. Lalu, yang kedua, membuatkan kandang yang nyaman. Yang ketiga, membersihkan kandang dengan rutin. Yang keempat, menjaga kesehatan hewan peliharaan. Hak kita terhadap hewan peliharaan akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan terlebih dahulu. Misalnya, kita berhak bermain dengan hewan peliharaan kita, tetapi setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan, yaitu merawat dan memberi makan dengan baik dengan penuh tanggung jawab terhadap hewan tersebut. Alhamdulillah untuk materi hari ini telah selesai. Tugasnya AATT kerjakan ayo jawab pada halaman 61 dan ayo jawab halaman 81. Bagi AATT yang belum paham, boleh bertanya kepada Ibu Siti atau kepada Ibu Poni. Oke, untuk material ini cukup sekian. Jangan lupa kirim tugasnya ke GCR ya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Dan Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.